ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi ingat, manusia pun bisa membinasakan aku, kata iblis, dengan dua kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar. Habis binasa iblis. Ini pengakuan daripada iblis tadi. Falamma ra'aitu dzalika, maka tatkala aku melihat yang demikian, sudah kacau dah ni, aku tak mampu dah ni. Dia banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah dengan istighfar. Ahlaktuhum bil ahwa, tapi aku cari jalan lain, aku binasakan dia dengan keinginan syahwatnya. Dia masuk dari syahwat. Sudah dia terbakar dengan zikir la ilaha illallah, tak mampu, dia main dengan syahwat. Di situlah dia masuk. Wahum yahsabun annahum muhtadun, sehingga manusia menyangka dia dalam petunjuk Allah, padahal dia melenceng. Maka zikir jalan terus sampai Allah bimbing diri kita, nafsu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, kami mendatangkan baginya setan, maka setan itulah yang menjadi pendampingnya. Quran surah Al-Zukhruf ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat hidayahnya. Sebelum ini kita melanjutkan kajian kita, panduan kitab Miftahus Sudur, yang melanjutkan yang berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa man ya'shu an dzikri rahman, siapa orang yang berpaling dari ingat Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam Allah menyebut dirinya dengan Allah, dengan Rahman, dengan Rahim. Nah, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, maka Allah jadikan baginya pendamping. Siapa pendampingnya? Syaitan. Jadi kita ini punya qarin. Qarin itulah yang mendampingi. Setiap orang lahir ada qarin, baik dia daripada malaikat ataupun jin atau syaitan. Jin dengan syaitan itu dekat. Kalau jin itu dia tidak taat kepada Allah, maka dia juga termasuk syaitan yang menggoda kita. Nah, jadi orang macam-macam ada pendamping. Jadi pendamping itu orang yang jeli, bisa melihat siapa teman kita di dunia ini. Nah, Al-Quran menunjukkan kepada kita, gampang, tak sulit. Nah, ukurannya, kalau kau lalai kepada Allah, kau punya teman, namanya syaitan. Tapi kalau kau tak lalai kepada Allah, kau juga punya teman, namanya malaikat. Malaikat itu dekat dengan orang yang ingat kepada Allah, sedangkan syaitan sebaliknya, dia dekat orang yang lalai kepada Allah. Itu berarti qarin itu tergantung kita ini. Tergantung kita ini, siapa teman kita. Nah, ada orang tertentu, yang orang tertentu bisa melihat bahwasanya ada yang mengiringi si fulan, bisa dilihat. Nah, ada orang yang datang ke rumah itu, biasa mendatang ke rumah, dia mengadu, Ustaz, dia ini bisa melihat sesuatu dan dia bisa bercakap, ngomong. Rupa ada kawan, dia punya kawan.
Tapi suruh salat mau juga. Saya bilang bisa jadi jin syaitan, jin Islam. Tapi kalau dia jauh dari agama, hati-hati, dia bisa jin kafir atau jin yang maksiat kepada Allah. Saya tidak susah deteksi pakai ruqyah. Deteksi ya udah ketahuan. Kalau dia yang baik, dia biasa saja tu. Tapi yang tak baik akan nampak reaksinya. Nah, makanya mursyid itu kadang tahu. Maka ditalkinlah murid itu biar dia bersih dari seperti itu. Dulu juga pernah juga ada seorang syekh didatangi seseorang membawa anaknya. Anaknya itu kelihatan aneh, mandang ke sana, mandang ke sini. Tapi begitu ketemu syekh itu nangis dia. Mandang orang yang nangis tu. Karena syekh itu tidak bisa memegang perempuan, tak boleh. Dia bilang pegang siwak saya ni. Siwak so pegang siwak ni. Oh, bergetar badannya. Akhirnya tumbang. Jadi macam-macam kita ni punya qarib. Tergantung kita ni. Sekarang Allah tanya sama kita ni, kau mau kawan sama siapa? Nah, kalau kau berteman dengan malaikat, banyak-banyak ingat kepada Allah. Tapi kalau kau berteman sama syaitan, berarti kau lalai. Ini jelas sekali ayat ini. Allah suruh kita menjauhi syaitan, bukan berteman. Surah Yasin itu sering kita baca. Ya Bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum aduun. Kan sering kita baca dulu. Jangan kau menyembah syaitan, bukan berarti sujud, enggak, ngikut dia tu. Dia musuh kalian, dia akan membawa kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditambah lagi, wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, yuridu syaitana yudillahum dalalam ba'ida. Syaitan menghendaki untuk menyesatkan kalian dalalam ba'ida, dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi penyimpangan itu semakin jauh tanpa kita sadari. Itu maunya syaitan. Jangan sampai kita ingat Allah, paling benci dia. Dia dah bersumpah dengan Allah. Sumpahnya apa? Aku akan jauhkan mereka dari engkau ya Allah. Sumpah. Ada lagi kesesatan nyata. Mana? Surah An-Nisa juga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang yang menyekutukan dia. Berarti orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah bisa mengampunkan selain syirik. Liman yasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sama bunyinya. Siapa syirik kepada Allah, sungguh dia telah masuk di dalam tersesat yang jauh. Jadi dua, orang tersesat dua. Yang pertama syaitan, yang kedua apa? Syirik. Kedua syirik. Jadi macam mana memerangi syaitan ni? Pakai kalimat yang menghilangkan kesyirikan kita kepada Allah. Kira-kira apa kalimatnya? Balik lagi, la ilaha illallah. Itulah kalimat yang ampuh, yang menghilangkan kesyirikan kita kepada Allah. Tapi orang tak mau ngamalkannya. Padahal kita penyimpangan jauh ni, kata Allah bilang, begitu kau syirik, kau sudah jauh daripada Allah, sesat yang sangat jauh. Begitu kau mengikuti syaitan, kau telah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengusir syaitan? Bagaimana menghilangkan kesyirikan? Tidak bisa. Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Ya. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, ya, ini hadis menjelaskan dari Abu Bakar radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hendaklah kalian mengamalkan la ilaha illallah dan istighfar.
suruh banyak tauhid, kalimat la ilaha illallah, suruh memperbanyak istighfar. Aktsiru minhuma, perbanyaklah keduanya kata Nabi, la ilaha illallah dengan istighfar. Fa inna iblisa qal, sesungguhnya iblis induknya syaitan ngomong. Kau tadi syaitan kan, ini iblis induknya ni, ya, pemimpin jenderal. Jadi ulama yang didatangi yang jenderal-jenderalnya ni. Ke orang kebanyakan syaitan datang, tapi ke ulama iblis yang datang. Makanya kelas tinggi yang datang untuk ulama tu. Kata Nabi bilang, fa inna iblisa qal, sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunub, aku binasakan manusia dengan berbuat dosa. Dilupakan dari Allah, dibawa kepada maksiat, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tapi ingat, manusia pun bisa membinasakan aku kata iblis dengan dua kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar. Habis binasa iblis. Ini pengakuan daripada iblis tadi. Falamma ra'aitu dzalika, maka tatkala aku melihat yang demikian, sudah kacau dah ni, aku tak mampu dah ni. Dia banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah dengan istighfar. Ahlaktuhum bil ahwa, tapi aku cari jalan lain, aku binasakan dia dengan keinginan syahwatnya. Dia masuk dari syahwat. Sudah dia terbakar dengan zikir Allah, tak mampu, dia main dengan syahwat. Di situlah dia masuk. Wahum yahsabun annahum muhtadun, sehingga manusia menyangka dia dalam petunjuk Allah, padahal dia melenceng. Maka zikir jalan terus sampai Allah bimbing diri kita, nafsu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ni jemaah sekalian, la ilaha illallah ni segala-galanya. Kau dah saya bahas ni. Kebaikan yang datang kepada kita ini insya Allah dengan tauhid dan mengamalkan kalimat ini. Istighfar ada tak kita mengamalkan? Ada. Sebelum zikir istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, istighfar dulu, kemudian salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, kemudian baru diperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Murah ni, murah meriah, tak besar ongkosnya. Tapi sedikit orang yang bergerak untuk mengamalkannya. Tapi alhamdulillah, ini lumayanlah jamaah yang mau mengamalkannya. Mudah-mudahan semuanya istiqamah dalam mengamalkannya. Jadi kita nak melawan syaitan, kita tak mampu. Benar. Karena syaitan melihat kita, kita tak melihat dia. Dan dia masuk dalam diri kita tu. Itu yang tak mampu tu. Kalau kita lawan, KO kita. Tak bisa tidak, kita dekati yang menciptakan syaitan, baru selamat. Baru kita selamat. Maka kata Nabi, ikut Allah, semua kejahatan, kebinasaan akan disingkirkan dengan sendirinya. Ini kalimat yang ampuh luar biasa. Nah, jadi jelas bahwasanya siapa yang kepingin jauh dari syaitan, siapa yang kepingin jauh dari kesyirikan, tak ada jalan lain. Mantapkan iman, amalkan la ilaha illallah, perbanyaklah. InsyaAllah Allah akan bimbing kita dalam petunjuk hidayahnya. Inilah dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Sampai kita mati nanti, jangan goyah kita dengan Allah. Jangan goyah. Mudah-mudahan. Baik jamaah, sedikit saja pembahasan kita yang ini. Itu kita mudzakarah saja, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini harus bijaksana ya. Kita masuk ke masjid, kalau masjid itu pengamal zikir yang sama, tidak masalah ya, langsung saja ya, jangan pakai zikir umum, langsung begitu salam, Fatihah Nabi, zikir la ilaha illallah. Nah, namun kalau kita berada di masjid yang umum, bukan ikhwan dan akhwat sebagai pengamal, ya kita ikut zikir umum dulu. Kita ikut dulu zikir umum. Karena kita berusaha untuk menyesuaikan. Kecuali kalau jamaahnya semuanya pengamal zikir. Nah, setelah zikir umum, udah salam-salaman, mungkin
mungkin kita ba'diyah, silakanlah ba'diyah dulu, tak masalah. Nah, setelah ba'diyah baru kita bentuk komunitas kita, mana ikhwan pengamal zikir, kita mulai zikir kalau tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan bagaimana? Zikir saja di belakang, ambil 3 kali, artinya tidak ikut imam, 3 kali saja Fatihah, salawat, istighfar, la ilaha illallah, pelan-pelan, cukup kita sendiri yang mendengar. Kemudian Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW baca doa, setelah itu jalan kalau ada keperluan, begitu. Dan zikirnya pelan, 3 kali baca doa, kita pun beranjak. Mungkin kita ba'diyah dulu baru kita beranjak kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, tadi kalau ikhwan langsung zikir, kalau bukan sifatnya umum ikut dulu. Setelah ba'diyah baru kita duduk, ber-5 ke 6 orang ke 10 orang, silakan. Kita berusaha untuk jangan sampai membuat fitnah. Sendiri, tidak berjamaah, langsung lah. Waktu sholat kita berjamaah. Setelah selesai itu berzikir sendiri, boleh, tidak apa-apa. Yang penting kita ngambil posisi terpisah. Zikirnya pun pelan, zikir pelan boleh. Dan kedua Ustaz, kalau kita zikir sendiri Ustaz, apakah hanya Allah saja atau saat kita zikir sendiri? Kalau kita zikir harus Allah saja atau ada sempat yang jadi 165. Selanjutnya zikirnya sirbai. Baik. Kalau kita sendirian dalam perjalanan, dalam kegiatan, ataupun kita duduk setelah zikir jahar, zikir sir itu tidak ada zikir yang lain kecuali ismu dzat, zikir Allah saja, jangan pakai zikir yang lain. Itu dah seperti itu, dah tuntunan daripada mursyid, dari guru. Jangan pilih kalimat yang lain. Yang ayatnya wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut Tuhanmu dalam dirimu. Siapa Tuhan kita? Allah, itulah dia maksudnya. Sebut Tuhanmu dalam dirimu, udah. Bibir tutup, gigi juga begitu, rapatkan, udah. Orang tak tahu hati kita. Allah, 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 Allah. Itu melatih. Nanti kita terbiasa, nanti pakai motor, pakai mobil, jalan kaki, di atas laut, di atas udara. Itu tidak lagi pakai Fatihah Nabi dah tu. Jangan lagi ila hadratin Nabi Mustafa, dah pada di jalan tu. Langsung je udah hati tu. Allah, Allah, Allah. Itu dah otomatis. Tak lagi pakai tawajuh, tak lagi menghadap kiblat dah tu dah. Apapun posisi kita dalam kegiatan perjalanan, lagi duduk santai, darat, laut, udara, udah, walaupun kita mandang ke depan, hati ya tu. Sebut Tuhanmu dalam dirimu. Makanya beda, orang bisa berada di pasar ramai, orang biasa dalam keramaian, orang berada dalam masjid, orang berada di luar masjid. Allah hanya memandang orang-orang yang hatinya ingat kepadanya walaupun dimanapun dia berada. Malaikat tidak tahu. Ingat, malaikat ini tahu yang kita bersuara ni. Kuda kita bersuara zikir, datang dia ramai itu, penuh dia. Seperti subuh ini, zikir jahar, majlis taklim, datang dia. Dia diundang tanpa undangan. Itu malaikat. Tapi zikir sir tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Makanya namanya zikir menyendiri. Dimanapun keberadaan kita, hanya zikir Allah saja. Allah, Allah. Ayat yang lain, qulillah summa dharhum khawdin yal'abun. Katakanlah Allah, biarkan yang lain dalam kelalaian. Orang di pasar banyak lalai bang. Orang tarekat tak mau lalai lagi dia. Di pasar pun dia zikir Allah, Allah. Cuman Allah, Allah, jangan la ilaha illallah. Ya, hati-hati ni, jangan dia bukan fitnah.
Jangan kira walaupun pelan, la ilaha illallah. Yang dekat-dekat tu dengar tu. Dia kan lagi milih barang, la ilaha illallah. Penjual paneran, banyak-banyak pembeli kau ni yang aneh kata. Tapi kalau kita sebut dalam hati, tidak timbul fitnah, orang tak tahu hati kita nyambung dengan Allah. Makanya begitulah Rasulullah SAW, beliau tak bisa lagi lupa sama Allah dimanapun dia berada. Kita melatih diri, dilatih. Kalau dah biasa Pak, nanti tak lupa lagi. Ya, sudah terbiasa tak lupa. Seandainya kita tak tahu ajal ni tak selamanya di rumah sakit. Kok di rumah sakit nyaman, ada yang duduk baca Yasin, surah Ar-Ra'd, hai fulan, dipanggil anak mengingat la ilaha illallah. Nyaman meninggal rumah sakit tu. Atau meninggal di rumah, ada yang nalkin baca Yasin. Kok meninggal di luar? Siapa nalkin? Kalau kita sudah ada zikir, tak usah khawatir, itu keluar nanti dia. Keluar dengan sendiri. Maka dulu saya katakan Abu Bakar As-Siddiq itu, dia tu udah jadi kekasih Allah, hati tak lupa sama Allah. Cuman Allah takdirkan meninggal di tempat tidur. Meninggal di tempat tidur. Begitu dia talqin, ya Abu Bakar, qul la ilaha illallah, diam dia. Makanya dia bukan kerana sombong, dia diam, tak mau dia ucapkan itu. Sampai 3 kali ditalqin. Apa kata dia bilang? Bukan la ilaha illallah, kullu baitin anta hadiruhu laysa muhtajan ila suruji. Itu zikir dia. Apa artinya itu? Setiap rumah yang kau hadir ya Allah, tak perlu lagi pelita dan penerang. Rumah dia itu hatinya sudah diisi dengan Allah, tak perlu talqin lagi. Tak perlu talqin lagi. Jadi kalau hati sudah bersama Allah, walaupun mulut tak mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Gimana kita nak buruk sangka ini orang sudah bersama Allah, yang kita ni masih perlu talqin. Ingat ya, kalau kita perlu talqinkan dia dengan la ilaha illallah, karena perintah Nabi. Yang tadi ini orang-orang sudah lain, khusus dah. Mana talqin ni kan untuk orang mabuk. Orang mabuk kematian itu ditenangkan dengan talqin, sedangkan hati dia sudah bersama Allah. Pelita macam mana? Pelita bisa menghadap lampu. Bisa pelita menghadap lampu? Tak berfungsi pelita di bawah lampu. Itulah dia hati orang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ismul zat tu, hati-hati ya, itu mahal tu. Ya, dia lebih besar mengalir pahala. Kalau itu pahala, lebih besar zikir dalam hati ismul zat daripada dijaharkan. Dalam tarekat kita ini, ada tarekat yang lain disebut Allahu Allah, Allahu Allah, dijaharkan, ada. Tapi bagi kita disirkan, itu lebih afdal dan lebih besar fadilahnya. Karena orang tak tahu. Ini zikir inilah yang kita, maaf yang dikatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring. Artinya di mana saja zikir khafi, zikir sir, zikir Allah dalam hati, jangan sampai putus. Itu maksudnya. Ya, silakan. Berzikir kadang-kadang lintasan makin banyak juga. Jadi bagaimana menggunakan lintasan itu? Apakah lintasan itu kita larikan kepada huruf Allah itu supaya kita jangan sampai melintas kepada yang lain-lain? Ya. Wa dzkur rabbaka idza nasita. Allah bilang begitu, sebutlah Tuhanmu tatkala engkau lupa. Pertanyaannya, kadang terlintas yang lain, berarti lupa lah tu. Lupa lah tu. Lupa. Kalau ingat Allah namanya ingat, tapi begitu ingat yang lain namanya Allah bilang wadhkur rabbaka idza nasita, dan berjuanglah tatkala engkau lalai, kembalikan lagi ingat. Tatkala lalai, kembalikan lagi ingat. Itulah dia usaha upaya kita setiap hari, sampai nanti ala bisa kena biasa dan menjadi suka nanti ingat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini Nabi katakan mujahadah man jahada fina lanahdiyannahum subul. Bersungguh-sungguh dapat. Artinya lupa, ingatkan lagi kepada Allah. Salat juga begitu. Salat ini banyak lupa ke banyak ingat? Allahu Akbar, ingat Allah tu, sadar dia, aku sedang salat menghadap Allah. Baca iftitah, belum selesai iftitah dah terbang dah fikiran. Itu lupa nama tu. Allah bilang wadhkur rabbaka idza nasita, tatkala kau lupa pikiran pergi ke mana-mana, kembalikan lagi engkau sedang menghadap. Begitulah dia salat. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan sampai salam. Udah wassalam lah tu. Ya. Cerita dalam solat. Cerita dalam solat. Baca Al-Fatihah, ingat lagi. Belum saya Fatihah, udah terkemana lagi tu dah. Tadi lupa kunci taruh di mana, ingat dalam salat. Ketemu langsung. Oh, dalam bopet ni. Sorongan yang ketiga tadi aku simpan. Keluar. Begitu macam mana? Kembalikan lagi. Aku sedang menghadap. Itulah dia perintah Allah. Gitu lupa, ingat. Lupa, ingat. Lupa, ingat lagi. Dan nanti akan jadi biasa. Ya. Nah, orang biasa bertahun-tahun yang begitu sampai dia betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu lumrah biasa tu. Kalau kita larikan kepada kalimah tulisan Allah gitu. Soalnya bisa. Saya dulu ketemu mursyid Naqsyabandi Khalidiyah. Naqsyabandi Khalidiyah. Saya ni mencari-cari juga dulu, banyak ketemu syekh. Kita sharing, mau tahu ilmu macam-macam kan. Kadang-kadang macam-macam tarekat tu kan ada sistem, ada trik-trik yang khusus. Nah, kita mau tahu. Saya tanya syekh dulu. Ya, tarekat Naqsyabandi Khalidiyah. Saya bilang, bagaimana kalau seandainya kita mengingat nama Allah di dalam berzikir? Dia tidak melarang, boleh. Tapi ingat, Allah bukan nama saja. Dia ada nama, ada sifat, ada zat. Tapi kalau nama itu bisa membantu, silakan, kata dia. Kalau nama itu bisa membantu engkau fokus kepada Allah, boleh. Karena carilah upaya, carilah jalan bisa mengantarkan kau ingat kepada Allah. Oh, nama tu dia bayang-bayangkannya, boleh. Dulu tahap awal saya berzikir, nama Allah tu melekat di dada saya. Kok saya zikir khafi tu, alif lam lam ha sini. Biar fokus, tak masalah. Tapi kita harus tahu Allah bukan nama. Tapi nama itu tak berpisah dengan dirinya. Boleh, tak masalah. Dulu saya begitu. Lambat laut saya tinggalkan itu. Tahap awal begitu. Ya. Jadi cari jalan, tak masalah. Salat juga begitu. Ada orang menterjemahkan ayatnya agak membantu Pak Ustaz, silakanlah, tak masalah. Tapi ingat, khusyuk bukanlah itu, bukan menterjemahkan. Khusyuk yang sebenarnya waktu hatimu menghadap Allah, itu khusyuk yang sebenarnya. Tapi upaya untuk khusyuk boleh menterjemahkan ayatnya. Ya, silakan. Tak apa-apa. Segera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa menyebabkan setan mereka. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kaitannya dengan ta'awuz, Ustaz? Ta'awuz. Ya. Kan kita perlu menyebut Allah dengan setan yang terkutuk itu. Barangkali itu mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Membaca Al-Quran jelas seperti Al-Fatihah. Ila qatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. Syai'un lahumul Fatihah. Berarti boleh. A'udzubillahi minasyaitonir. Karena perintahnya ada. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari Allah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ada perintah baca ta'awuz sebelum membaca. Kalau doa tak perlu, Pak. Buka kitab-kitab, tidak ada doa suruh baca auzubillah. Kitab-kitab fikih menyatakan kalau berdoa mulailah dengan tahmid alhamdulillah.
lillah. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa saya dengar juga lengkap tu orang berdoa, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala. Padahal kalau menurut kitab langsung dengan tahmid, tapi bismillah tak masalah. Kerana ada kaedah hadis Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abta. Segala urusan yang baik yang tak dimulai dengan bismillah, maka dia putus, kurang berkah. Kapan lagi baca auzubillahi minasyaitonir rajim? Lagi emosi. Ya, siapa emosi lagi marah, Nabi bilang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insya-Allah kalau cepat dia ingat Allah dengan kalimat itu, hilang. Ya, hilang. Tapi kalau la ilaha illallah dengan istighfar, otomatis tanpa diucapkan pun syaitan menjerit. Jadi a'udzubillah letakkan pada tempatnya. Ya, letak pada tempatnya. Saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita belajar tu, kita kaji, tak ada yang beri makan kecuali Allah, tidak ada yang menguji penyakit kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali kalau kita berzikir itu tak masuk lagi, udah kesimpulan dah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya. Seluruh makhluk hakikatnya menyembah Allah. Kita ingin menyembah yang hakiki, illallah, boleh. Orang tarekat masuk lagi dah, lebih tinggi sikit, apa tu? La maqsuda bihaqqin illallah, tidak ada yang ku maksud, tidak ada yang ku tuju kecuali hanya tu orang tarekat udah ke sana ada hari. Bukan lagi kaji-kajian, itu ilmu tadi tu Pak. Tidak ada beri rahmat, kasih sayang, rezeki, kesehatan, kelapangan, illallah. Itu kaji ilmu. Tadi kita berzikir, itu dah kesimpulan semua dah. Masuklah ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang kita sembah. Kan kita bilang, tidak ada lagi yang wujudnya esa, tidak ada wujud lagi yang tanpa awal, tidak ada lagi yang kekal kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, apalagi maha hidup tak pernah mati, maha sangat mendengar, kemudian maha melihat, maha berbicara. Udah maha semua dah. Udahlah, illallah, berarti udah begitu, jangan sembah lagi selain. Itulah dia, la ma'buda bihaqqin. Kalau begitu ya Allah, tak layak lagi yang disembah kecuali hanya Engkau, illallah. Udah, itu kesimpulannya. Naik lagi sedikit, apa tu? La maqsuda bihaqqin illallah. Kalau begitu ya Allah, Kau Tuhan yang berhak disembah, aku tak mau menuju yang lain kecuali Engkau. La maqsuda bihaqqin illallah, tidak ada yang maksud kecuali Allah. Jadi Pak, kalau kita berzikir tariqah ni, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Faham? Tidak aku maksud Engkau ya Allah, tidak aku maksud. Ini kan tarikat ni kan ilahi anta maksudi. Nah, ini kan kau yang aku maksud ya Allah. Yang lain urusan ke-30. Jauh kat tu ya. 30. Rahmatnya, kasih sayangnya, rezekinya, keberkahan, urusan 30 pasti dikasih. Tapi tujuannya la maqsuda illallah, la maqsuda illallah. Itu dia. Ya, mudah-mudahan, amin. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya